Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milva, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang apa itu kekurangan vitamin A atau KVA. Nah, bisa dilihat pada slide di atas. Pertama-tama kita akan menjelaskan apa itu vitamin A. Nah, vitamin A atau retinol merupakan nutrisi penting untuk penglihatan, pertumbuhan, pembelahan sel, reproduksi, dan sistem kekebalan tubuh. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada fungsi dari vitamin A itu sendiri. Jadi, vitamin A bagi tubuh penting untuk kekebalan dan pertumbuhan. Fungsi vitamin A bagi tubuh juga merupakan antioksidan kuat dan bertindak sebagai hormon dalam tubuh. Nah, seperti yang dapat kita lihat terdapat 7 fungsi vitamin A. Yang pertama itu antioksidan kuat, jadi provitamin A karotenoid seperti beta-karoten, alfa-karoten, dan beta-riboflavin adalah prekursor vitamin A dan memiliki sifat antioksidan. Konsumsi makanan tinggi karoten dikaitkan dengan risiko lebih rendah dari banyak penyakit kronis. Karotenoid dapat melawan radikal bebas. Stres oksidatif akibat radikal bebas dikaitkan dengan berbagai penyakit kronis seperti diabetes, kanker, penyakit jantung, dan juga penurunan kognitif. Nah, kemudian yang kedua ada lindungi mata. Nah, vitamin A adalah nutrisi penting yang dibutuhkan mata. Vitamin A dibutuhkan untuk mengubah cahaya yang mengenai mata menjadi sinyal yang dapat dikirim ke otak. Asupan vitamin A yang cukup membantu melindungi terhadap penyakit mata tertentu seperti degenerasi makula terkait usia. Studi menunjukkan bahwa kadar beta-karoten, alfa-karoten, dan beta-riboflavin dalam darah yang lebih tinggi dapat mengurangi risiko degenerasi makula terkait usia hingga 25%. Nah, selain itu, salah satu gejala kekurangan vitamin A adalah kebutaan malam yang dikenal sebagai nyctalopia. Nah, kemudian yang ketiga ada turunkan risiko kanker. Nah, asupan karotenoid yang memadai dari buah-buahan dan sayuran dikaitkan dengan risiko kanker paru-paru yang lebih rendah. Vitamin A memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan sel-sel. Ini berpengaruh pada risiko kanker yang lebih rendah. Mendapatkan vitamin A yang cukup, terutama dari tanaman, penting untuk pembelahan sel yang sehat dan dapat mengurangi risiko beberapa jenis kanker. Kemudian yang keempat, ada dukung kekebalan tubuh. Vitamin A juga sangat penting untuk menjaga kekebalan tubuh. Vitamin A membantu melindungi mata, paru-paru, dan organ lainnya dengan membantu menjebak bakteri dan agen infeksi. Vitamin A juga terlibat dalam produksi dan fungsi sel darah putih. Vitamin A terlibat dalam pembuatan sel-sel tertentu, termasuk sel B dan T. Kekurangan vitamin A sering dikaitkan dengan kerentanan tubuh terhadap infeksi dan membuat sakit menjadi sulit pulih. Nah, yang kelima, sehatkan kulit. Jadi vitamin A penting dalam pertumbuhan semua jaringan tubuh, termasuk kulit dan rambut. Vitamin A membantu mengatur produksi sebum, minyak yang membantu menjaga tingkat kelembapan di kulit dan rambut. Vitamin A mampu mencegah timbulnya jerawat. Jerawat ini disebabkan oleh kelenjar sebaceous yang menghasilkan sebum tersumbat dengan kulit dan minyak mati. Kekurangan vitamin A bisa menyebabkan jerawat karena adanya kelebihan protein keratin dan dalam folikel rambut. Kemudian yang keenam ada dukungan kesehatan tulang. Jadi vitamin A juga sangat penting bagi kesehatan tulang. Nutrisi utama yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan tulang seiring bertambahnya usia adalah protein, kalsium, dan vitamin D. Faktanya, orang-orang yang tingkat vitamin A dalam darah yang lebih rendah berisiko lebih tinggi mengalami patah tulang. Nah, kemudian yang ketujuh ada sehatkan reproduksi. Nah, vitamin A sangat penting untuk reproduksi pria dan wanita karena berperan dalam perkembangan sperma dan sel telur. Nah, vitamin A juga penting untuk perkembangan embrio yang normal selama kehamilan. Namun, konsumsi vitamin A selama kehamilan juga perlu diperhatikan. Terlalu banyak vitamin A selama kehamilan dapat berbahaya bagi bayi yang sedang tumbuh dan dapat menyebabkan cacat lahir. Konsultasikan pada dokter konsumsi vitamin ini selama kehamilan. Nah, selanjutnya, slide ketiga ada sumber vitamin A.
Nah, sumber vitamin A terdiri dari dua diantaranya itu sumber hewani dan juga nabati. Jadi, makanan yang mengandung vitamin A bisa diperoleh dari produk hewani dan nabati. Vitamin A yang diperoleh dari produk hewani disebut retinoid, sedangkan yang berasal dari produk nabati disebut karotenoid. Nah, ada beberapa sumber vitamin A dari produk hewani diantaranya itu ada ikan. Contoh ikannya itu seperti salmon, tuna, atau king mackerel. Kemudian ada keju, udang, susu, telur, hati domba, dan kaviar. Kemudian sumber vitamin A dari produk nabati sendiri diantaranya itu ada ubi jalar, wortel, kangkung, brokoli, mangga, semangka, pepaya, dan juga jambu. Nah, selanjutnya ada kekurangan vitamin A. Nah, seperti yang dapat kalian lihat pada slide di atas, terdapat gambar ciri-ciri atau dampak orang yang kekurangan vitamin A. Nah, yang pertama itu gangguan pada mata. Nah, kekurangan vitamin A dapat menyebabkan gangguan pada mata. Masalah penglihatan ini dapat dialami oleh siapa saja, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Gangguan mata akibat defisiensi vitamin A biasanya ditandai dengan xerophthalmia yang terjadi ketika retinol plasma menurun dan kekurangan vitamin A di mata. Xerophthalmia dapat menyebabkan mata kering, kekurangan air mata, hingga rabun senja atau kesulitan melihat cahaya di tempat redup. Apabila tidak ditangani dengan segera, kondisi ini dapat mempengaruhi kornea yang dapat memicu terjadinya kebutaan permanen. Nah, kemudian yang kedua ada kulit kering. Tak hanya untuk mata, vitamin A juga dapat membantu regenerasi kulit dan mencegah peradangan. Kurangnya asupan vitamin A dapat menyebabkan efek karatinisasi pada kulit dan selaput lendir. Beberapa masalah kulit yang bisa terjadi akibat kekurangan vitamin A diantaranya yaitu kulit gatal, kemudian rambut kering, kulit menjadi kering bersisik dan menebal atau eksim, kemudian bibir kering, lidah menebal, dan juga jerawat dan peradangan pada kulit wajah. Kemudian yang ketiga, ada gangguan pertumbuhan pada janin dan anak. Vitamin A adalah salah satu nutrisi yang berperan penting bagi ibu hamil dan janin saat dalam kandungan, yaitu mendukung perkembangan organ dan kerangka janin, sehingga kekurangan vitamin ini bisa mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan janin. Akibat kekurangan vitamin A juga turut berpengaruh pada tubuh kembang anak. Postur yang lebih pendek dan kecil dapat terjadi pada anak yang kekurangan vitamin A dalam jangka panjang. Karena itu, kita disarankan untuk memenuhi kebutuhan vitamin A secara maksimal bagi anak agar masa pertumbuhannya tidak terganggu. Nah, kemudian yang keempat, ada meningkatkan risiko kanker. Dan terdapat perdebatan yang mengatakan bahwa vitamin A dapat meningkatkan risiko kanker. Hal ini disebut dalam suatu penelitian bahwa kurangnya kadar vitamin A dalam tubuh berisiko memicu pertumbuhan sel-sel kanker. Nah, kemudian yang kelima, masalah kesuburan. Nah, masalah kesuburan atau infertilitas dapat dipicu oleh berbagai hal. Salah satu faktornya itu adalah kurangnya asupan vitamin A. Masalah kesuburan ini dapat terjadi pada pria dan wanita. Kurangnya vitamin A dalam tubuh juga meningkatkan risiko terjadinya keguguran dan kelainan bawaan pada janin. Oleh karena itu, penting untuk selalu memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral untuk menjaga kesuburan dan terutama pada masa kehamilan. Nah, kemudian yang keenam. Yang keenam ini daya tahan tubuh menurun. Nah, akibat kekurangan vitamin A berikutnya adalah membuat tubuh lebih rentan terserang penyakit. Pasalnya, vitamin A dapat membantu menjaga sekaligus meningkatkan daya tahan tubuh. Menurunnya daya tahan tubuh inilah yang dapat menyebabkan tubuh lebih rentan terserang infeksi virus atau bakteri dan menimbulkan beberapa kondisi seperti nyeri dada, sakit tenggorokan, infeksi saluran pernafasan, dan gastroenteritis. Nah, kemudian yang ketujuh, ada penyembuhan luka lebih lambat. Nah, vitamin A juga memiliki manfaat dalam proses penyembuhan luka dan meredakan inflamasi. Saat tubuh mengalami defisiensi vitamin A, kulit akan kekurangan kolagen dan proses regenerasi pun turut melambat sehingga menyebabkan luka lebih sulit untuk sembuh. Nah, untuk mencegah hal ini,
kita dapat meningkatkan imun tubuh dengan mencukupi kebutuhan vitamin A melalui beberapa makanan seperti hati sapi, tomat, wortel, telur, dan susu. Nah, kemudian masih di kekurangan vitamin A, terdapat data kekurangan vitamin A. Jadi, defisiensi vitamin A adalah salah satu penyebab kebutaan tertinggi di dunia dengan estimasi 250.000 sampai 500.000 anak mengalami kebutaan setiap tahun. Defisiensi vitamin A berkaitan dengan morbiditas dan mortalitas, serta menyebabkan 2% kematian pada anak di bawah usia 5 tahun. Nah, kita akan membahas secara global. Jadi, 250 juta anak di bawah usia sekolah menderita defisiensi vitamin A. Antara tahun 1991 sampai 2013, prevalensi anak yang menderita defisiensi sudah menurun dari 39% menjadi 29%, dengan prevalensi tertinggi di daerah sub-Sahara 48% dan Asia Selatan 44%. Defisiensi vitamin A menyebabkan 5-10 juta gangguan mata pada anak setiap tahunnya. Di negara maju seperti Amerika Serikat, angka defisiensi vitamin A cukup rendah dengan estimasi 0,3% dari total populasi. Ibu hamil dan menyusui juga berisiko mengalami defisiensi vitamin A di Ethiopia. Defisiensi vitamin A terjadi pada 76% ibu menyusui. Nah, kemudian kita akan membahas di Indonesia sendiri. Jadi, penanggulangan defisiensi vitamin A sudah dilaksanakan sejak tahun 1970-an melalui distribusi kapsul vitamin A setiap 6 bulan, yaitu Februari dan Agustus. Nah, oleh sebab itu, bulan Februari dan Agustus dikenal sebagai bulan vitamin A. Pada survei tahun 2007 dan 2011, secara nasional prevalensi defisiensi vitamin A pada anak sudah berada di bawah ambang batas sehingga tidak lagi menjadi masalah kesehatan masyarakat. Nah, hal ini disebabkan cakupan distribusi kapsul vitamin A 200.000 ibu yang tinggi dengan rata-rata 87%. Nah, kemudian kita akan membahas secara mortalitas. Nah, jadi defisiensi vitamin A berkontribusi terhadap 2% angka kematian dalam kelompok usia anak di bawah 5 tahun atau sekitar 1-3 juta kematian setiap tahun. Daerah sub-Sahara dan Asia Selatan menyumbang 95% kematian akibat defisiensi vitamin A. Nah, hingga saat ini belum ada data mengenai mortalitas akibat defisiensi vitamin A di Indonesia. Nah, kelebihan vitamin A juga bisa menimbulkan sejumlah komplikasi seperti penipisan tulang atau tulang menjadi lebih rapuh, gangguan saraf, hingga kerusakan hati. Jika terjadi pada ibu hamil, kelebihan vitamin A dapat meningkatkan risiko terjadinya cacat bawaan lahir pada janin. Oleh karena itu, asupan vitamin A perlu dijaga agar pas, tidak kekurangan namun juga tidak berlebihan. Nah, kemudian selanjutnya ada slide di atas, dapat kalian lihat angka kecukupan gizi atau AKG vitamin A. Nah, angka kecukupan gizi atau AKG vitamin A tergantung pada usia, jenis kelamin, dan kondisi kesehatan. Jumlah asupan tersebut dapat diperoleh dari makanan, suplemen, atau gabungan dari keduanya. Nah, berikut dapat kalian lihat AKG harian vitamin A berdasarkan usia. Nah, usia dari 0 sampai 5 bulan asupannya itu 375. Kemudian usia 6 bulan sampai 3 tahun asupannya itu 400. Kemudian usia 4 sampai 6 tahun asupannya itu 450. Kemudian usia 7 sampai 9 tahun asupannya itu 500. Kemudian usia 10 sampai 15 tahun asupannya itu 600. Kemudian pria usia 16 sampai 18 tahun asupannya 700. Kemudian pria lebih dari 18 tahun asupannya itu 650, kemudian wanita lebih dari 16 tahun asupannya itu 600. Kemudian ibu hamil asupannya ditambah 300, kemudian ibu menyusui ditambah asupannya itu ditambah 350. Jadi misalnya saya sendiri usia saya itu 20 tahun. Jadi angka kecukupan gizi yang perlu saya penuhi yaitu 600 asupan. Jadi, nah, kemudian yang terakhir dapat kalian lihat ada upaya pencegahan kekurangan vitamin A. Nah, pencegahan kekurangan vitamin A dilakukan dengan cara makan makanan bergizi seimbang dan sumber vitamin A baik dari protein hewani seperti ikan, daging, ayam, telur, daging sapi, hati, sayuran itu seperti bayam, daun kelor, wortel, dan lain-lain, dan buah serta minum kapsul vitamin A. Jadi, sekian dari presentasi saya tentang kekurangan vitamin A atau KVA. Apabila ada salah,
mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.